TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada dari kawasan Sejuk, Muniwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Baharil Ulum dalam segmen acara Sorotan Baharil. Menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, terbaru dari Bang Haji Oma Irama, Raden Haji Oma Irama. Setelah beliau mendedikasikan karir usianya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, karena melihat betapa banyaknya orang-orang yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal-hal semena-mena terhadap bangsa kita Indonesia dengan menyebarkan berbagai macam khurafat, kesyirikan dan lain sebagainya, dan lebih berbahaya lagi ada agenda untuk menguasai bangsa dan negara ini. Sedulur TV Al-Waha, hari ini Raden Haji Oma Irama menggugat atau mensomasi sebuah stasiun televisi bernama Indosiar, di mana di Indosiar ini ada sebuah acara dangdut yang bertolak atau bertumpu kepada karya-karya besar Raden Haji Oma Irama. Bagaimana persoalannya kita dengarkan terlebih dahulu, sedulur TV Al-Waha. Ini dia. Geger, Rhoma Irama resmi larang keras lagunya dipakai Indosiar. Apa penyebab sang Raja Dangdut murka hingga melayangkan somasi? Benarkah ini akhir dari ajang D Academy? Kita bongkar fakta lengkapnya sekarang. Berita ini tidak datang seperti hujan gerimis yang perlahan membasahi bumi, melainkan menghantam bak petir di siang bolong yang seketika menghanguskan ketenangan jagat hiburan tanah air. Rhoma Irama, sosok yang selama ini didewakan sebagai raja di atas segala raja dangdut, tiba-tiba menarik garis api yang sangat tegas. Indosiar tidak lagi diizinkan menyentuh, memutar, apalagi mengeksploitasi lagu-lagu ciptaannya. Keputusan ini bukanlah sekadar riak kecil di permukaan danau yang tenang, melainkan sebuah tsunami yang siap meluluh lantakan ekosistem acara musik di stasiun televisi tersebut. Publik terhenyak, para eksekutif televisi mungkin saja menahan napas, dan jutaan penggemar dangdut di seluruh pelosok negeri bertanya-tanya dengan penuh kecemasan. Bagaimana mungkin sebuah stasiun TV yang memproklamirkan diri sebagai rumah dangdut Indonesia harus terusir dari halaman istana rajanya sendiri? Pernyataan Rhoma ini bukanlah sekadar larangan administratif, ini adalah sebuah deklarasi perang terbuka terhadap tata kelola dan perlakuan terhadap karya seni yang selama ini mungkin dianggap remeh. Sang Raja telah bersabda, dan ketika beliau berbicara dengan nada sekeras ini, itu artinya ada luka yang sudah terlalu dalam, ada batas kesabaran yang telah dilanggar, dan ada prinsip sakral yang tak bisa lagi ditawar dengan nominal rupiah berapapun. Bagi Indosiar, kehilangan hak atas katalog lagu Rhoma Irama sama saja dengan mengalami kiamat kecil. Bayangkan sebuah tubuh yang tiba-tiba dicabut jantungnya. Ia mungkin masih utuh secara fisik, namun tak ada lagi darah yang mengalir, tak ada lagi denyut kehidupan. Selama bertahun-tahun, ajang pencarian bakat seperti di Akademi, Lida, hingga Bintang Pantura menggantungkan kredibilitas kompetisinya pada lagu-lagu Rhoma Irama. Lagu-lagu seperti Keramat, Judi, hingga Seni adalah barometer tertinggi untuk mengukur kualitas seorang biduan. Tanpa lagu-lagu ini, kompetisi mereka akan terasa hambar, kehilangan bobot, dan kehilangan aura magisnya. Ini adalah pukulan yang sangat mematikan bagi tim kreatif yang kini harus memutar otak di tengah kepanikan. Bagaimana mereka bisa menyajikan tontonan dangdut yang megah jika kitab sucinya dilarang untuk dibacakan? Indosiar kini berdiri di tepi jurang krisis identitas. Mereka terancam menjadi sekadar panggung hiburan biasa tanpa legitimasi dari sang pencipta genre itu sendiri. Rating acara yang selama ini melambung tinggi berkat drama dan syahdunya lagu-lagu soneta, kini berada di bawah ancaman gilotin yang siap memenggal kejayaan mereka kapan saja. Di balik kemarahan Rhoma Irama, tersimpan sebuah filosofi agung tentang bagaimana sebuah karya seni seharusnya diperlakukan. Bagi Rhoma, lagu bukanlah sekedar rangkaian nada dan lirik untuk berjoget. Lagu adalah dakwah,
Lagu adalah nasihat, dan lagu adalah manifestasi dari perenungan spiritual yang mendalam. Ia menciptakan Mira Sempika untuk memerangi narkoba, ia melahirkan Haram untuk menegakkan moralitas. Namun apa yang terjadi di layar kaca seringkali justru menodai kesakralan tersebut. Aransemen yang diubah menjadi koplo berlebihan, goyangan yang erotis, hingga parodi yang tidak pada tempatnya, diduga kuat menjadi bensin yang membakar amarah sang legenda. Rhoma Irama adalah seorang perfeksionis sejati yang menjaga kemurnian karyanya layaknya menjaga kehormatan diri. Ketika televisi hanya mengejar share dan rating dengan membiarkan lagu-lagu penuh makna itu dipelintir menjadi bahan tertawaan atau sekedar latar goyangan seronok, maka disitulah Rhoma merasa dikhianati. Ini adalah perlawanan seorang maestro terhadap komersialisasi brutal yang menggerus nilai estetika dan etika. Ia menolak karyanya dilacurkan demi tepuk tangan semu penonton studio. Di balik layar panggung megah yang penuh lampu sorot, kini terjadi kepanikan massal yang mencekam. Semua mata kini tertuju pada Indosiar. Bagaimana mereka akan merespons tamparan keras ini? Apakah mereka akan melakukan introspeksi diri, mengakui kesalahan, dan datang bersimpuh meminta maaf kepada sang Raja Dangdut? Ataukah mereka akan memainkan strategi playing victim, merasa dizalimi seolah-olah mereka adalah pihak yang dirugikan karena kontrak yang diputus sepihak? Geger ini adalah pertanda zaman yang mengkhawatirkan. Rhoma Irama mungkin sedang menyelamatkan warisannya. Tapi di sisi lain, televisi sedang menggali kuburannya sendiri jika terus mengabaikan esensi seni. Kita sedang berada di persimpangan jalan sejarah. Ke arah mana industri ini akan melangkah? Ke arah penghormatan karya yang bermartabat? Atau ke arah komersialisasi hampa yang pada akhirnya akan ditinggalkan penonton? Hanya waktu yang bisa menjawab. Itu dia Sedulur TV Aloha, berita yang heboh dan trending hari ini tentang Raja Dangdut Raden Haji Rhoma Irama, yang saya menyebutnya beliau adalah Sunan Basa Jaga atau Jaganada. Kenapa? Beliau adalah orang yang bertapa di aliran bahasa, di aliran nada-nada. Ketika orang banyak sekali dan bangsa ini mencintai seni, tetapi beliau, Raden Haji Rhoma Irama, melihat seni bukan hanya sekedar sebuah hiburan, tetapi sebuah media dakwah. Nah, ketika Indosiar mengajak atau membuat sebuah acara dengan lagu-lagu Rhoma Irama, ternyata mereka membuat acara itu justru hanya sebatas menjadi sebuah ajang hiburan dan pencarian bakat serta pengumpulan pundi-pundi keuntungan. Nah, ini yang kemudian menjadi kegerahan bagi Raden Haji Rhoma Irama, sehingga kemudian beliau mensomasi Indosiar. Tidak boleh lagi menggunakan lagu-lagu Rhoma Irama. Karena lagu Raden Haji Rhoma Irama itu diciptakan bukan hanya untuk sekedar hiburan. Catat sekali lagi Sedulur TV Aloha, bahwa Raden Haji Rhoma Irama menciptakan lagu-lagunya bukan sekedar untuk hiburan dan mencari keuntungan finansial belaka. Tetapi beliau Raden Haji Rhoma Irama memanfaatkan keahliannya di bidang seni, di bidang menciptakan lagu-lagu, di bidang merangkai nada-nada, di bidang merangkai kata-kata, bahasa, adalah sebagai sarana dakwah. Kita lihat sangat jelas jejak digitalnya, lagu-lagunya, betapa lagu Kiamat, lagu Keramat, lagu 1001 Macam, lagu Kawula Muda, lagu Judi, lagu Sebujur Bangkai, lagu Hari Berbangkit, semuanya bernada-nada dengan tujuan untuk dakwah. Makanya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengatakan bahwa satu lagu Sebujur Bangkai lebih baik, lebih utama daripada ceramah khurafat para Habib-Habib Baklawi. Nah, apa yang dialami oleh Indosiar hari ini, Sedulur TV Aloha, sepertinya sama dengan nasibnya Baklawi, di mana Baklawi yang selama puluhan tahun bergaul dengan Raden Haji Rhoma Irama, sekarang itu beliau sudah menyatakan secara tegas dan berwibawa. Beliau menyatakan, mulai detik ini saya nyatakan hakul yakin bahwa Habib-Habib Baklawi itu bukan keturunan Nabi. Beliau menyatakan hal ini dengan sangat-sangat tegas, tanpa dedeng aling-aling. Sementara sebelumnya beliau bergaul sangat akrab dengan banyak Habib. Dari mulai Rizik Syihab, pendolannya FPI, Bahar, Taufik,
Lutfi, semua Habib-Habib yang jadi pentolan-pentolan di Baklawi itu adalah orang-orang yang pernah berhubungan dengan Raden Haji Omah Irama. Tetapi hari ini Raden Haji Omah Irama menyatakan diri secara tegas, hakul yakin bahwa Habib itu bukan keturunan Nabi. Dan hari ini ketika Indosiar mengacak-acak lagu Roma Irama hanya sebatas sebagai ajang hiburan dengan nyanyian-nyanyian yang dipulgarkan, yang diacak-acak sedemikian rupa melampaui batas-batas, dengan goyangan-goyangan yang erotis sehingga mengkaburkan sisi dakwah dari lagu-lagu beliau Raden Haji Omah Irama. Bang Haji Raden Omah Irama pun langsung bersikap tegas. Tidak boleh lagi Indosiar menggunakan lagu-lagunya dalam acara-acara dangdut. Nah, sedulur TV Al-Waha, seperti tadi dinarasikan bahwa Indosiar sedang menggali lubang kuburannya sendiri karena terlalu bebas mengeksploitasi lagu-lagu yang bermisikan dakwah. Nah, para kabib-kabib di Indonesia ini setelah begitu lama bergaul dengan beliau Raden Haji Omah Irama, mereka juga akhirnya menggali lubang kuburannya sendiri. Karena Raden Haji Omah Irama saat ini berdiri di barisan perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Beliau menyatakan diri secara tegas bahwa saya ada di PWI Laskar Sabilillah. Karena beliau meyakini dan sangat percaya 100% bahwa hanya PWI Laskar Sabilillah satu-satunya organisasi yang peduli terhadap bangsa Indonesia ini. Karena apa? Apa yang dilakukan oleh mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad telah melampaui batas-batas. Melampaui batas-batas syariat yang diajarkan oleh Rasulullah, melampaui batas-batas yang seharusnya tidak boleh dilanggar sebagai warga pendatang dari negeri lain di negeri kita Indonesia, sedulur TV Al-Waha. Andaikan mereka para kabib itu tidak melampaui batas, tentu kita juga tidak akan membuat pagar-pagar dan tidak akan menyadarkan umat karena mereka tidak melampaui batas. Kita ingat sejarahnya sedulur. Dahulu di tahun 60-an, 63 kalau tidak salah, Presiden Soekarno pernah memiliki rencana untuk mendeportasi seluruh warga Yaman yang mengaku sebagai Habib, sebagai keturunan Nabi Muhammad. Karena pada saat itu beliau Presiden Soekarno melihat bahwa mereka orang-orang yang berasal dari Hadramaut itu yang didatangkan oleh kolonial Belanda itu jumud, mahajumud istilahnya dari Bapak Presiden Soekarno. Sehingga beliau ingin memulangkan semua orang-orang yang mengaku sebagai Nabi itu ke negerinya. Tetapi pada saat itu, setelah kekalahan Belanda kembali ke negaranya dan Indonesia berdiri sebagai negara merdeka, mereka tidak berani melakukan apapun, sehingga mereka mempertontonkan akhlak yang baik. Dari itu, para ulama-ulama sepuh Nahdlatul Ulama memberikan kebijakan kalau kita deportasi orang-orang itu, orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, maka artinya Pancasila tidak ditegakkan di sila kedua sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Maka biarkanlah mereka ada di negeri ini, asalkan mereka tidak melakukan upaya-upaya yang berbahaya bagi pemerintahan Republik Indonesia. Nah, hari ini sedulur TV Al-Waha, setelah hal itu oleh ulama-ulama sepuh NU zaman dahulu dibiarkan karena mereka tidak melanggar batas-batas. Hari ini mereka yang mengaku sebagai keturunan Nabi melanggar batas-batas syariat. Kita lihat cerita-cerita yang mereka sampaikan di ceramah-ceramahnya. Kuburan mustajab, katanya bisa menyelesaikan masalah kuburan. Kok kuburan yang bisa menyelesaikan masalah? Itu kan sudah melanggar batas. Ada yang berdoa minta uang kepada kuburan, itu kan melanggar batas syariat. Ada yang bilang Habibnya nenek moyangnya bisa memadamkan api neraka, menurunkan rantai emas, menurunkan hujan susu, itu sudah melanggar batas-batas syariat. Karena syariat yang diajarkan Kanjeng Nabi tidak semacam itu. Agama Islam itu bukan agama dongeng.
Maka ketika itu Raden Haji Oma Irama secara tegas menyatakan diri, hakul yakin mereka bukan keturunan Nabi Muhammad. Dan hari ini beliau menegaskan diri, mewakafkan, ikrar dengan sangat tegas bahwa saya wakafkan usia dan karir saya untuk perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Sama seperti tegasnya hari ini beliau terhadap Indosiar. Jadi kalau bisa disondingkan, antara Indosiar dan para Kabib sedang sama-sama menggali kuburannya sendiri karena melawan sang maestro Raden Haji Oma Irama. Salut dan hormat setinggi-tingginya kepada Raden Haji Oma Irama. Saya Bahril Ulum, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.